Pondok Pesantren Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren yang memiliki jenjang lengkap dari tingkat SD, SMP, dan SMA atau Ula, Usta, dan Ulia. Dan santri-santri yang lulus di pesantren, baik tingkat Ula, Usta, Ulia, SD, SMP, SMA, mereka itu akan mendapatkan ijazah resmi, yang ijazah itu diakui oleh perguruan yang ada di dalam negeri atau perguruan yang ada di luar negeri. Dan santri-santri kami yang sudah lulus di tingkat ulia itu sudah banyak yang kuliah baik di dalam negeri ataupun yang sudah kuliah di luar negeri. Oleh karenanya kami mengumumkan kepada semuanya, bagi yang ingin anaknya sekolah dan belajar di pesantren kami, baik tingkat Ula, Usta, Ulia, SD, SMP, dan SMA, maka kami sudah siap membuka pendaftaran. Dan kami terima anak santri putra dan putri itu dari umur 7 tahun. Kemudian kami juga membuka layanan umrah. Insya Allah kami akan membawa jamaah keberangkatan di tanggal 24 Maret 2026 atau di bulan Syawal, kurang lebih 3 atau 4 hari setelah Lebaran Idul Fitri. Selama perjalanannya itu selama 12 hari. Biaya perjalanan umrah itu sebesar Rp29.700.000. Bagi jamaah yang ingin berangkat umrah di bulan Syawal, maka segeralah mendaftar dan insya Allah kami akan membantu niat para jamaah semuanya. Baik Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat 5 waktu, dan begitu juga kepada umatnya sampai ke kita ini, itu sepulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi itu belum lagi melaksanakan salat yang seperti kita lakukan ini. Belum tahu lagi rakaat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan belum tahu juga bagaimana tata caranya. Waktunya juga begitu, dari masuk salat fardu sampai kapan berakhirnya belum tahu juga. Jadi Nabi kan itu balik subuh itu sampai subuh lah ya. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan hanya separuh malam saja. Jadi subuh belum ada kewajiban. Ya ibarat kata itu kalau bisa dipahami, orang yang menang pilkada, sudah menang pilkada, ditentukan oleh KPU bahwa umpama Fulan bin Fulan menjadi gubernur dan wali kotanya telah dinyatakan menang oleh KPU. Sudah resmi nih, tapi belum dilantik. Ya kan ya, artinya walaupun menang tapi belum ada kewenangan untuk mengerjakan tugasnya. Kenapa? Karena belum dilantik. Nah, begitu juga. Jadi malam Isra dan Mi'raj itu sudah ada perintah sholat 5 waktu. Yang tadinya awalnya berapa kali? 50 apa? 50 kali apa? Hah? Bukan 50 rakaat, 50 waktu. Kita tidak bisa bayangkan kalau 50 waktu sehari semalam. 3/4 jam sekali, 45 menit sekali kita sholat. Kapan kita mau kerja? Kapan kita mau tidur? Ya, kapan kita banyak. Nah, semuanya itu berkat Nabi Musa.
Nabi Musa yang menyarankan kepada Nabi Muhammad yang tadinya berapa ya? 50 waktu akhirnya menjadi 5. Nah, inilah sebagai dalil bahwa orang meninggal dunia itu bisa memberi manfaat kepada orang hidup. Ada barakahnya lah. Contohnya itu. Nabi Musa memberikan saran kepada Nabi Muhammad yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Bukan hanya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad gak mau kurang, kepingin aja 50 waktu. Nabi mah kuat sholat. Lah kita ini 5 aja gak kuat, apalagi 50 waktu. Nah, jadi keberkahan itu dari Nabi Musa memberikan saran. Ini dalil mutlak bahwa orang meninggal dunia bisa memberikan manfaat kepada orang hidup. Tentunya itu dengan izin Allah. Kalau seandainya nggak diizinkan, nggak bakalan juga Nabi Musa bicara dengan Nabi Muhammad. Nah, ini dalil. Jadi kalau ditanya apakah Nabi Muhammad pernah berziarah? Oh, pernah. Nah, itu ketemu dengan Nabi Musa malam Isra dan Mi'raj. Kalau ditanya duluan mana meninggal? Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Nabi Musa. Nabi Muhammad malam Isra dan Mi'raj masih hidup. Birruh wal jasad, dengan ruh dan jasadnya. Karena Nabi Musa sudah meninggal dunia. Ketemu di malam Isra dan Mi'raj di langit ke-6. Nah, jadi kalau ada yang menanya, mana dalilnya Nabi Muhammad ziarah kubur? Nabi Muhammad minta barakah. Nabi Muhammad gak minta berkah kepada Nabi Musa. Nabi Musa yang hakikatnya meminta berkah kepada Nabi Muhammad. Karena kata ulama sebenarnya Nabi Musa itu ya bahasa kitanya cuman akal-akalan Nabi Musa aja, kepingin menjadi 5. Padahal Nabi Musa itu kepingin mendapatkan nur Nabi Muhammad yang baru bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya kan ya? Kita ibarat kata tuh punya cesan tenang ya, itu yang ini yang baterai itu baterai yang ngecas tuh. Power bank. Power bank itu atau baterai biasa, baterai jam itu nah. Itu kalau pertama kuat enggak? Kuat. Kalau baru beli kuat. Nah, Nabi Musa kepingin itu nur itu tuh. Energi positif itu loh. Nah, karena Nabi Muhammad baru bertemu dengan Allah. Kepingin itu. Energinya tuh tertarik. Itu yang kata ulama, bukan Nabi Muhammad minta berkah dengan Nabi Musa. Nabi Musa kepingin berkah Nabi Muhammad yang membawa berkah ya dari bekas bertemu dengan Allah Ta'ala. 9 kali bolak-balik. 9 kali itu. Nabi Musa sebenarnya kepingin itu. Nah, tapi dibaliknya itu, nggak mau Nabi Musa ngakuin secara tertangan kan. Tapi nyarankannya untuk sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Nah, itulah kata ulama, Nabi Muhammad berziarah kepada Nabi Musa, memberikan manfaat dari Nabi Musa tadi yang tadinya 50 menjadi 5 waktu. Jelas sudah itu riwayatnya. Siapa yang mengingkari kisah Isra dan Mi'raj itu? Ringkas kata, baliklah Nabi Muhammad ke alam dunia lagi. Lalu pagi hari subuh belum lagi ada salat. Karena kan belum resmi nih, belum dilantik. Resmi sudah, tapi belum dilantik. Nabi Muhammad bingung, ibarat kata salat apa ini kan. Lalu dikatakan datanglah Jibril di setiap awal waktu. Awal zuhur, awal asar, awal maghrib, awal isya, awal subuh. Jadi 5 kali waktu, 5 kali juga Nabi Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad. Di mana bertemunya? Di dekat pintu Ka'bah. Nah, ini yang kalau sudah pergi umrah, insya Allah paham tuh. Tapi kalau belum pernah pergi umrah, menghayal-hayal bagaimana Ka'bah itu. Makanya umrah, beli motor bisa, beli HP bisa. Umrah kan nggak bisa, ya agak gimana gitu. Nah, jadi pintu Ka'bah. Jadi kalau ibarat kata ya, ini Ka'bah ya.
Pintunya umpama ini pintunya ini yang kecil ini umpama. Nah, di bawah pintu ini sebelah kanan, kalau kita menghadap ke Ka'bah, di sebelah kanan bawah ini ada namanya syadzarwan. Syadzarwan itu apa ya bahasa kitanya? Teras pondasi. Jadi ada apa namanya itu? Ada ininya lah, ada. Ini umpama Ka'bah nih ada ininya nih. Ada lebihannya dikit, kurang lebih semeter. Apa ya, kayak mana ya modelnya? Ya syadzarwan bahasa kitanya. Ya, pondasi lebih ada pondasinya. Itu dibikin supaya Ka'bah itu agak kokoh supaya kuat. Nah, ada syadzarwan itu. Di syadzarwan inilah ada bekas apa namanya itu batu. Sekarang masih ada batunya. Batunya itu kayak warna tas ini. Ada 7 atau 8 batu gitu. Bentuknya tidak sama, ada yang besar, ada yang kecil. Dia kayak marmer gitu, warnanya kayak begini. Disitulah Jibril datang di setiap awal waktu salat. Diawali dari waktu zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa Jibril datang di situ dan Nabi Muhammad bertemu Jibril di situ? Karena Jibril ingin mengajarkan tata cara salat kepada Nabi Muhammad. Dan juga memberitahukan waktu zuhur dari sini. Jadi Jibril datang ngajarin salat. Wahai Rasulullah, ini pertama salat zuhur. Nah, oleh karenanya ada yang mengatakan salat yang pertama kali itu adalah salat zuhur. Makanya zuhur itu nampak. Ya, nampak. Dan dikerjakan di waktu siang tengah hari. Makanya zahir. Disebut zuhur. Salatul zuhri, salat yang terang, nampak. Ada juga yang mengatakan disebut salat zuhur itu karena Nabi secara terang-terangan salat. Ya, terang-terangan salat itu di hadapan orang-orang kafir Quraisy itu di waktu salat zuhur terang-terangan. Ya ala kulli hal boleh saja berbeda pendapat tentang kenapa dinamakan salat zuhur itu. Cuman yang tadi itu adalah Jibril datang di waktu zuhur. Ngajarin salat zuhur. Tata caranya, bacaannya. Nah, Nabi itu kalau belajar, sekali belajar hafal, lain kayak kita. Masuk telinga kanan, keluar. Kalau masih keluar telinga kiri masih mendingan, masih bisa lewat. Ini masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mentul. Mentul ilmunya. Kalau Nabi Muhammad masuk telinga kanan, sudah tertanam di otak dan di hati beliau. Nggak bakalan lupa lagi. Nah, lalu Jibril mengatakan, inilah tata cara salat zuhur ya Rasulullah. Waktunya zuhur itu dari awal ini. Ini dimulai waktu zuhur seperti ini. Hafal sudah Nabi. Nah, kemudian diajarkan salat itu kepada umatnya. Begini salat zuhur. Nah, kemudian nanti datang lagi Jibril di waktu asar. Sama ya. Tapi di awal waktu asar. Ya Rasulullah, waktu salat asar itu di sini mulainya. Ya, di awal ini waktu asar. Nabi pun diberitahukan juga tata cara salat asar dan bacaan-bacaannya. Begini ya Rasulullah tata cara salatnya. Nah, selesai itu asar, Jibril pulang lagi ke posnya. Ya, Jibril kembali ke posnya. Kemudian nanti masuk waktu maghrib, begitu juga Jibril mengajarkan tata cara salat dan mengatakan ya Rasulullah awal waktu salat maghrib di sini. Begitu juga setelah selesai maghrib, Jibril kembali ke posnya, kemudian datang lagi di waktu isya. Begitu selesai, kembali lagi ke posnya, setelah itu datang lagi di waktu awal salat subuh. Nah, selesai sudah nih. Awal waktu salat, waktu fardu semuanya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, hari kedua, Jibril datang lagi. Tapi datangnya di mana? Di akhir waktu salat fardu, di akhir salat zuhur, di akhir salat asar, di akhir salat maghrib, di akhir salat isya, di akhir salat subuh. Dan Nabi mengatakan ya Rasulullah, inilah akhir waktu salat zuhur, inilah akhir waktu salat asar, inilah akhir waktu salat maghrib, akhir salat isya dan salat subuh. Jangan keluar daripada waktu ini dan jangan mengerjakan salat sebelum waktunya. Ya enggak? Nah, itu tata cara Jibril mengajarkan tata cara salat fardu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.